Halo teman-teman semuanya, yang saya hormati dosen pengampu bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia, yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Rizka Gustiani, yang kedua ada Tiara Cindy Fatikasari, yang ketiga ada Zevata Fatika Vanesia. Di sini kita akan mengetahui apa sih itu Fakir Berbahasa Indonesia. Nah, sebelumnya, apa itu fakir? Fakir menurut Kamus Bahasa Indonesia mengacu pada seseorang yang menderita kekurangan atau sangat miskin. Secara umum, fakir juga dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelemahan individu dalam melakukan sesuatu. Nah, sekarang apa itu bahasa? Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan memiliki peran penting dalam pengembangan kebudayaan yang kita kenal saat ini. Bahasa juga berfungsi sebagai alat integrasi sosial, adaptasi sosial, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman bahasa. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting seperti sebagai alat untuk mengekspresikan diri, berkomunikasi, integrasi sosial, adaptasi sosial, dan kontrol sosial. Perannya masih terbilang lemah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Namun bahasa Indonesia tetap memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang dipelajari atau digunakan oleh individu sebagai bahasa kedua atau bahasa yang digunakan dalam konteks internasional. Menurut Noam Chomsky, bahasa asing adalah sistem komunikasi yang terdiri dari tanda-tanda linguistik yang digunakan oleh kelompok atau komunikasi tertentu yang berbeda dari bahasa ibu individu tertentu. Yang kedua, menurut Charles Ferguson, bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan secara luas sebagai bahasa resmi atau ibu di negara atau wilayah tertentu. Yang ketiga, menurut Michael Bryan, bahasa asing adalah bahasa yang digunakan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki hubungan kebahasaan yang kuat dengan negara atau wilayah tempat bahasa tersebut digunakan. Ini dapat diketahui apa saja sih faktor maraknya penggunaan bahasa asing. Itu yang pertama adanya perkembangan zaman. Berkembangnya zaman dalam pemberian pembelajaran bahasa asing tidak lagi dinilai etis oleh semua orang. Ada semua orang dapat dengan mudah untuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris pun sudah mulai dikenal di kalangan anak-anak yang masih dini. Yang kedua adanya penerapan pembelajaran bahasa asing dalam pendidikan. Uh, Penerapan pembelajaran bahasa asing dalam dunia pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan pada saat ini. Penerapan pembelajaran bahasa asing sudah diwajibkan diterapkan di berbagai dunia pendidikan. Yang ketiga, adanya penggunaan bahasa asing dan Indonesia. Penggunaan bahasa campuran antara bahasa asing dan Indonesia sudah marak digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Lebih mirisnya, pencampuran adukan bahasa lebih banyak dilakukan oleh generasi penerus bangsa yang seharusnya lebih menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan UEB. Meskipun penggunaan bahasa campuran ini sering terjadi di generasi penerus bangsa, menurut mereka pencampuran ini merupakan bahasa yang gaul untuk mereka gunakan. Kita lebih harus mementingkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan UEB. Selanjutnya, contoh padanan kata bahasa Indonesia yang tergantikan oleh bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Padanan adalah kata atau frasa dalam sebuah bahasa yang memiliki kesejajaran makna dengan kata atau frasa dalam bahasa Indonesia. Contohnya, yang pertama, laundry. Laundry ini sering kita jumpai dekat tempat-tempat kita, dan kata ini juga bisa kita ganti dengan padanan penantu. Contohnya, Pak Andi membuka usaha penantu di dekat rumahnya mulai tahun. Yang kedua, check-in. Check-in dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melapor kepada petugas untuk masuk atau naik. Contohnya, dia lupa laporan masuk untuk penerbangannya sehingga dia ketinggalan. Yang ketiga, screenshot. Kata padanan screenshot bisa kita ganti dengan kata padanan tangkap layar. Contohnya, gawai ini memiliki tangkap layar yang baik dan mudah digunakan. Contoh lainnya ada unboxing. Kata unboxing ini bisa kita ganti dengan padanan kata membuka. Contohnya, mari kita membuka paket ini. Contoh selanjutnya ada standby.
Kata standby ini juga bisa kita ganti dengan menunggu. Contohnya, anjing sedang menunggu bus Transjakarta di halte Grogol 1. Memperluas bahasa Indonesia dengan kosakata yang jarang dipakai. Berdasarkan beberapa contoh, kosakata yang jarang digunakan itu seperti yang pertama ada kidung yang berarti lagu, gala yang berarti pesta, kirap yang berarti hilang, nirmala yang berarti suci, dan dina yang berarti gerimis. Contoh kalimatnya yang pertama ada kidung. Di tengah keheningan malam, suara kidung mengisi ruangan. Yang kedua, gala contohnya masyarakat desa merayakan panen dengan sebuah gala yang meriah. Yang ketiga, setelah berjuang mencari kuncinya akhir kirap tak ditemukan. Nirmala contohnya dia memiliki hati yang murni dan pikiran yang nirmala. Rinai contohnya suara Rinai menenangkan pikiran saat duduk di tepi danau. Berdasarkan contoh kalimat yang telah di atas tadi, ini memberikan ide kreatif bagi pengguna bahasa Indonesia untuk memperluas kosakata yang jarang digunakan, di mana secara tidak langsung memperkenalkan kepada masyarakat luas sehingga dapat tergerak untuk memperluas kosakata yang jarang digunakan tersebut. Penggunaan kosakata jarang dalam bahasa Indonesia memiliki manfaat yang meliputi variasi dan kekayaan dalam penulisan serta menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa. Dengan menghindari kata-kata umum yang sering digunakan, penulisan kita menjadi lebih menarik dan memperlihatkan gaya penulisan pribadi yang unik. Selain itu, penggunaan kosakata jarang dapat menyampaikan pesan dan lebih tepat dan akurat, menarik perhatian pembaca serta meningkatkan keterampilan berbahasa secara keseluruhan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya dapat disimpulkan yaitu adanya faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia adalah bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tren ini. Padanan kata bahasa Indonesia yang tergantikan oleh bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh bahwa pengaruh bahasa asing mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan kosakata yang jarang dipakai. Kosakata yang jarang digunakan ini dapat memberikan variasi dan kekayaan dalam penggunaan bahasa serta memperluas pemahaman kita tentang bahasa Indonesia. Saran, ada 3 saran di sini, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan bahasa asing yang berlebihan dan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bagian penting dari identitas budaya kita. Saran yang kedua yaitu mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi resmi, media sosial, dan percakapan sehari-hari. Saran yang ketiga yaitu penggunaan kosakata jarang dalam bahasa Indonesia memiliki manfaat yang meliputi variasi dan kekayaan dalam penulisan serta mewujudkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa Indonesia. Berikut dari saya ucapkan terima kasih.